Shalom, selamat malam teman-teman semuanya dan para penonton setia channel dari King of King TV. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang penobatan Yesus sebagai Raja. Ya, penobatan Yesus sebagai Raja yang Maha Kuasa. Saya akan ambil dari nubuatan Nabi Daniel bahwa ternyata Nabi Daniel sebelum Yesus lahir ribuan tahun sebelumnya, Nabi Daniel telah menubuatkan tentang kelahiran dari Yesus yang tertulis di Daniel 7 ayat 13. Saya akan bacakan buat Anda Daniel 7 ayat 13. Yaitu, aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia diberikan kehadapannya, dia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak pernah musnah. Jadi Nabi Daniel telah menubuatkan bahwa Yesus itu adalah raja yang kekuasaannya adalah kekuasaan kekal, dan dia akan memerintah sebagai raja. Ya, jadi nubuatan para nabi tentang Yesus adalah Yesus akan datang memerintah sebagai raja. Daniel 7 ayat 13 sampai 14 ya. Dikonfirm lagi dengan ucapan Yesus di dalam Matius 16 ayat 28, anak manusia akan datang sebagai raja. Jadi Nabi Daniel telah menubuatkan kedatangan Yesus sebagai raja. Jadi jikalau kita ingin mengetahui siapa Yesus, tentunya Muhammad harus selaras dengan Nabi Daniel. Kenapa pernyataan Nabi Daniel bahwa Yesus akan datang sebagai Raja yang Maha Kuasa, lalu Muhammad mengatakan bahwa dia hanya Nabi, itu bertentangan. Berarti Nabi Daniel dengan Muhammad bertentangan pernyataannya. Karena bukan hanya Nabi Daniel, dalam kitab Wahyu juga dikatakan di jubah Yesus tertulis Raja segala raja. Pada waktu bangsa Israel, ya, saya bacakan di 1 Samuel. Pada waktu bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan, Tuhan itu marah kepada bangsa Israel. Ya, 1 Samuel 7 saya akan bacakan. 1 Samuel 7 ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jadi Tuhan yang ingin menjadi raja atas Israel, Tuhan yang ingin menjadi raja di Israel. Berarti jikalau Yesus adalah raja, berarti Yesus adalah Tuhan. Jadi kita harus tahu kronologi para nubuatan para nabi ini. Semua nabi-nabi menubuatkan bahwa Yesus adalah raja. Raja Daud bernubuat di dalam Mazmur 10. Dikatakan bahwa Tuhan telah berfirman kepada Mesias bahwa Mesias harus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, pada waktu Yesus dihakimi di imam besar, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Yesus berkata, anak manusia adalah sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi nubuatan para nabi, tahta Yesus berada di sebelah kanan yang Maha Kuasa sebagai raja. Gitu. Jadi kalau Yesus mengaku dirinya sebagai raja yang bertahta di sebelah kanan yang Maha Kuasa, bukan berarti menjadi dua raja. Itu satu raja, karena Yesus telah mengambil tubuh daging, jadi dia bertahta di sebelah kanan Allah, karena dia dan Bapa adalah satu, jadi tetap satu raja. Karena Yesus juga tidak pernah berkata Bapakku adalah raja, tetapi aku adalah raja. Jadi sangat jelas Yesus dinobatkan sebagai raja di dalam Wahyu. Kita baca Wahyu 19 ayat Wahyu 19 ayat 6 saya bacakan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan yang besar, orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat.
Katanya, haleluya karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dan pada kedatangan Yesus di Yohanes di jubahnya tertulis Raja segala Raja. Jadi Yesus adalah Tuhan. Pada saat Yesus mengaku aku adalah Raja, artinya Yesus mengaku pemegang kekuasaan. Yesus mengaku sebagai owner. Raja itu owner, nabi bukan owner ya. Raja itu owner, raja itu pemilik. Oleh sebab itu Yesus berkata, usirlah setan atas namaku. Muhammad tidak pernah dan tidak sanggup berkata, usirlah setan atas namaku. Nggak ada orang mengusir setan atas nama Musa, atas nama Muhammad, atau atas nama manusia manapun. Tetapi Yesus berani berkata, usirlah setan atas namaku. Berarti dia adalah raja, dia adalah penguasa, dan dia adalah Tuhan. Oke, demikian malam hari yang indah ini penjelasan tentang penobatan Yesus sebagai Raja yang Maha Kuasa. Biarlah channel ini memberkati kita semuanya. Shalom, God bless you, Tuhan berkati. Dukung channel ini untuk supaya bisa berkembang lagi, like and subscribe supaya nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, God bless you. Ibu nggak pakai like share lagi.